Duolingo sebesar 110. Mungkin dari kalian ada yang bertanya, Kak, kenapa harus 110? Karena itu adalah sesuai dengan apa yang direquirekan oleh George Fox University dan universitas lainnya di Amerika Serikat. Di mana untuk mendaftar di universitas di luar negeri, nilai bahasa Inggris yang kalian harus miliki adalah sebesar 110 atau di atasnya. Dan inilah apa yang Fly saat ini sedang membantu siswa-siswa agar mereka diperlengkapi secara bahasa Inggris. Kemudian tak hanya itu, kami juga punya yang namanya program foundation. Nah, di program foundation ini kami memberikan pelatihan bahasa Inggris intensif selama 12 bulan atau 3 semester yang difokuskan untuk meningkatkan kemampuan siswa dalam melakukan percakapan, dalam mengutarakan pendapat, dan pandangan, serta kemampuan berkomunikasi lainnya sesuai dengan fungsi dan tata bahasa Inggris. Jadi yang mungkin bahasa Inggrisnya saat ini kalian merasa, wah saya masih belum bisa nih berbicara dengan baik, atau saya masih kurang dalam bahasa Inggris untuk bikin satu kata. Program foundation ini adalah program yang tepat untuk kalian, seperti itu. Nah, mungkin ada beberapa dari kalian yang sudah tahu, tapi buat yang belum tahu, kakak akan menginformasikan bahwa Fly ini merupakan sekolah berasrama. Jadi, ini kalau kalian lihat ada gambar rumah ini merupakan asrama, memiliki 4 asrama, dan anak-anak semuanya tinggal dalam asrama. Kalau misalkan ditanya, wajib nggak Kak? Tentu wajib. Dan ini adalah gambaran dari dukungan fasilitas dan asrama yang akan kalian dapatkan ketika kalian masuk di Fly. Mulai dari ruangan kamar, di mana di asrama ini kalian diajarkan untuk hidup bertetangga ya, hidup bersama dengan teman-teman kalian. Dan kalian mendapatkan satu ruangan kamar, di mana satu kamar terisi 2-3 orang dalam satu kamar. Juga fasilitas kamar mandi, kemudian fasilitas kesehatan. Kita memiliki beberapa tim tenaga medis yang siap membantu kalian. Selain itu, kami juga memiliki moda transportasi apabila misalkan kalian ada acara-acara kegiatan-kegiatan di luar. Juga kami memiliki beberapa event di mana kalian bisa untuk bergabung bersama dengan para misionaris yang berasal dari luar negeri untuk merasakan bagaimana sih rasanya hidup di budaya yang berbeda, seperti itu. Kemudian ini adalah dokumentasi dari kegiatan belajar di Papua Hope Language Institute. Hampir semua staff yang mengajar kelas bahasa Inggris merupakan penutur asli yang memiliki bahasa Inggris sebagai bahasa ibu mereka. Seperti itu. Jadi kalian akan diajarkan langsung oleh para guru yang berasal dari luar negeri, khusus untuk program kelas bahasa Inggris. Nah, ini adalah beberapa proses pendaftaran application yang kalian sudah lewati. Mulai dari kemarin, di awal kalian melakukan pendaftaran, dimulai dari 1 Desember sampai dengan 28 Februari. Kemudian di tanggal 28 Februari juga ada deadline untuk pengumpulan berkas. Dan mulai dari Februari awal sampai dengan Maret kemarin, kalian mengikuti tes tertulis dan juga wawancara. Dan di bulan Agustus merupakan pengumuman akhir di mana kami memberitahukan kepada kalian bahwa kalian diterima atau tidaknya sebagai siswa resmi dari Papua Hope Language Institute. Dan ini adalah survei pendaftaran. Kakak dengan bangga sekali mengucapkan bahwa selamat datang kepada kalian, di mana hampir lebih dari 400 siswa, bahkan hampir 500 siswa yang mendaftar di Papua Hope Language Institute pada mulai dari Desember sampai dengan Februari. Seleksi advisor kita yang luar biasa yang telah lulus daripada ujian sari masuk untuk masuk di Papua Hope Language Institute. Dan sekitar 7% peserta berada dalam kategori waiting list. Mungkin sebagian dari kalian bertanya-tanya, peserta kategori waiting list itu seperti apa, Kak? Oke. Jadi, kategori waiting list itu merupakan sebuah kategori di mana peserta lulus dalam salah satu kategori tes. Jadi kita memiliki tes kemarin ada 2. Yang pertama tes bahasa Inggris dan kemudian tes bahasa Indonesia.
Nah, kategori waiting list ini dia lulus di salah satu tes tersebut, namun tidak memenuhi standar pada penilaian salah satu tes. Jadi mungkin bahasa Indonesianya yang lulus atau bahasa Inggrisnya yang lulus, seperti itu ya. Dan kemudian peserta yang berada dalam kategori waiting list ini akan diterima sebagai siswa fly apabila yang pertama disetujui oleh pemerintah daerah, dan yang kedua adanya peserta yang mengundurkan diri sebagai penerima beasiswa Pemda. Jadi kakak mau menginformasikan seperti ini. Setelah kalian masuk, saat ini kita berada dalam proses pengajuan proposal ke pemerintah daerah. Dan kalau kami juga akan memasukkan data siswa yang berada pada kategori waiting list ke dalam proposal yang akan kami masukkan ke pemerintah. Apabila pemerintah menyetujui kalian untuk masuk, maka kami sangat senang untuk menerima kalian di sini. Namun jika tidak, masih ada kesempatan kedua, di mana misalkan kita sudah melakukan namanya student check-in, peserta sudah masuk, namun di tengah-tengah mereka mengundurkan diri karena suatu alasan, maka peserta yang berada pada kategori waiting list bisa masuk untuk menggantikan peserta yang telah mengundurkan diri tersebut. Oke, thank you. Nah, proses saat ini adik-adik sedang lakukan adalah pengajuan proposal ke pemerintah daerah di kabupaten maupun kota. Berdasarkan pada rapat dengan Pemda Papua di Jakarta, yang baru saja Papua Hopeless Institute ikuti di tahun 2023 ini, administrasi saat ini disusun berdasarkan data kependudukan atau KTP, di mana proses ini membutuhkan waktu selama beberapa bulan. Kakak tekankan lagi ya di sini bahwa proses pengajuan proposal ke pemerintah daerah ini membutuhkan waktu selama beberapa bulan. Okay. Sorry, mohon maaf sekali bagi yang mikrofonnya menyala, harap bisa untuk di-mute agar tidak mengganggu peserta yang lain. Thank you. Oke. Jadi, kenapa harus memakan waktu berapa bulan, Kak? Karena pemerintah daerah menseleksi itu beberapa institusi di semua Papua, di seluruh Papua, sehingga mereka membutuhkan waktu yang cukup untuk sampai mereka bisa menseleksi setiap siswa dengan baik. Kemudian, data yang kami perlukan saat ini dari adik-adik adalah dua, yaitu softcopy KTP dan CV. Jadi, thank you buat kalian yang sudah mengumpulkan KTP, namun bagi adik-adik yang saat ini KTP-nya masih dalam proses pengurusan, kakak harap kalian dapat segera untuk memfollow up daripada KTP tersebut, karena data ini kami perlukan saat kami mengajukan proposal kepada pemerintah. Kemudian kami memerlukan CV. Nah, untuk CV ini, template akan dibagikan di grup WhatsApp. Kita akan membentuk sebuah grup WhatsApp yang baru, di mana setiap anggota yang ada di dalam merupakan siswa-siswa yang sudah tembus pada tahap seleksi administrasi. Dan kami berharap kalian dapat segera mengumpulkan kembali CV tersebut. Paling lambat 1 minggu sudah proses. Dan bagi peserta yang saat ini terkendala karena perangkat HP-nya yang rusak, HP yang nomor admission dan chat kakak, nama saya ini dan ini adalah nomornya orang tua saya, tolong masukkan ke dalam grup seperti itu agar komunikasi terus berjalan ya. Nah, ini adalah gambaran dari CV sederhana yang kami berikan kepada kalian. Di bagian sini kalian bisa memasukkan foto kalian, bukan foto selfie ya, tapi foto formal seperti itu. Kemudian mengisi nama, tempat tanggal lahir, yang satunya dari Jawa Sentani, bisa ditulis di situ. Oke, tulis 2 suku di mana orang tua kalian berasal. Kemudian jenis kelamin laki-laki atau perempuan, agama kalian bisa ditulis di situ, alamat lengkap kalian saat ini ada di mana, nomor HP kalian yang aktif. Kalau misalkan kalian memiliki email, bisa ketik email kalian di sini.
Kemudian riwayat pendidikan. Untuk jenjangnya di sini sudah ditulis SMA atau SMK, nama sekolahnya bisa ditulis misalkan SMA Citra Buana, seperti itu. Tahun pendidikannya mungkin dari 2012 sampai 2022, seperti itu ya. Terus kemudian SMP-nya di mana? Bisa ditulis di sini, misalkan SMP Kristen Maranatha. SD-nya di mana? SD Santo Paulus, seperti itu. Dan kalian jangan lupa untuk memasukkan tahun di mana kalian menempuh pendidikan tersebut. Kemudian prestasi dan keahlian yang kalian miliki, ini bisa kalian tulis, misalkan kalian pernah ikut lomba dari sekolah, maupun lomba dari luar sekolah juga tidak apa-apa, bisa dimasukkan di sini. Dan kalau misalkan kalian memiliki keahlian di bidang yang lain, misalkan kalian ini menguasai bahasa Inggris, atau kalian memiliki keahlian di bidang komputer, silahkan tulis prestasi ataupun keahlian kalian di kolom ini, seperti itu. Tapi misalkan kalian bilang, Kak, saya nggak punya prestasi, tidak apa-apa, kalian tulis keahlian kalian saja. Misalkan kalian memiliki keahlian dalam hal menyanyi, tulislah sebanyak-banyaknya potensi dan keahlian kalian di situ. Namun kalau tidak ada, kakak tidak memaksakan ya. Kemudian pengalaman organisasi, bisa itu organisasi yang berada di sekolah maupun di luar sekolah, ataupun misalkan saat ini kalian terlibat dalam organisasi gereja, silakan kalian bisa tulis di situ. Oke? Nah, untuk untuk CV-nya nanti kalian bisa kirimkan itu melalui Word maupun PDF ya. Oke. Nah, itu merupakan akhir daripada apa yang kakak ingin jelaskan sedikit tentang Fly. Namun di sini kakak ada mengutip satu quote luar biasa yang menurut kakak bagus dari Martin Luther King Jr., di mana di situ dikatakan the function of education is to teach one to think intensively and to think critically. Intelligence plus character, that is the goals of true education. Jadi ini adalah apa yang sebenarnya Fly juga cita-citakan, di mana karakter itu adalah tujuan dari pendidikan sejati yang dalam segi pendidikan akademik dalam bahasa, tapi kami juga mengharapkan bahwa karakter dan kerohanian kalian juga bertumbuh di tempat ini. Nah, sebagai announcement buat kalian, jadi yang mungkin kakak perlu tekankan sekali lagi adalah bahwa kalian saat ini sudah lulus pada kualifikasi Fly, dan saat ini kami mengajukan proposal kalian, nama-nama kalian kepada pemerintah. Dan seleksi akhir itu ada pada pemerintah. Jadi pemerintah juga yang akan menseleksi berdasarkan nilai-nilai kalian, berdasarkan prestasi kalian, mereka akan menseleksi apakah kalian berhak diberikan beasiswa dari pemerintah daerah. Dan pengumumannya akan kami beritahukan pada Agustus 2023. Jadi kakak memohon dengan sangat untuk kalian mengumpulkan administrasi yang kami butuhkan berupa KTP dan juga CV, segera mungkin kalian kumpulkan, karena kami juga akan segera melakukan komunikasi dengan pemerintah daerah untuk membahas daripada pendidikan kalian yang nantinya akan kalian ikuti di Fly. Dan pengumuman akhir akan kami informasikan di bulan Agustus 2023. Seperti itu. Dan itu sekian presentasi dari kakak. Kalau misalkan saat ini ada dari keluarga kalian yang ingin bertanya, kalian bisa tanyakan secara langsung atau kalian bisa klik di kolom komentar ya. Tulis di kolom komentar, sorry. Silakan.